warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzina la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, mana di pagi hari ini, hari Senin, kita diberikan karunia dan nikmatnya berkumpul di tempat yang kita cintai ini sebagai tempat berjihad mencari ilmu. Sebelumnya, kalian ingin berdiri atau ingin duduk? Sebelum duduk, Ustaz instruksikan dari penghuni 1 hingga penghuni 4. Hitungan kelima, kalian barisannya sudah rapi. Yang merasa paling tinggi berada di paling belakang. Yang merasa kurang tinggi di depan. Baik. Hitungan ke-1 mulai. 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana wa arsyadana wa hadana. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil bariyyati insana وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أنصارا له وأعوانا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد أيها الطلاب من المسلمين والمسلمات صباح الخير. Para ulama mengatakan bahwa permulaan dari ilmu adalah diam. Awalul ilmi as-sum. Permulaan dari ilmu adalah diam. Dalam bahasa Arab, diam itu setidaknya disebut dalam 2 kalimat. Ada as-sumtu, ada as-sumtu dan ada sakata. Dua-duanya artinya diam, namun punya pemaknaan yang berbeda. As-sumtu yang diam yang pertama, yaitu as-sumtu adalah diamnya yang penuh hikmah. Posisi diam yang menunjukkan kesiapan menerima sesuatu manfaat. Sementara sakata, sukut, itu adalah diamnya seseorang dari bergerak, dari berbicara, diam, tapi diamnya karena takut. Diamnya yang penuh wibawa, dan diam yang menunjukkan kesiapan belajar. Diamnya kalian dalam bentuk fokus. Diamnya kalian dalam bentuk ta'zim pada guru. Yang lagi sebagai bentuk menunjukkan kesiapan belajar. Karena tanpa as-sumtu, tanpa diam yang hikmah, seolah-olah para ulama ingin mengatakan kalian tidak akan mendapatkan ilmu kalau belum bisa as-sumtu, diam hikmah. Karena kalau diamnya sakata saja, as-sukut, karena takut oleh guru, apalagi takut oleh murid, yang murid karek diam, itu tidak akan ada ilmu yang kalian bisa raih. Kalau diamnya diam
Oleh karena itu mari kita terapkan sikap as-sumtu, diam hikmah, diam yang siap menerima ilmu, diam yang siap belajar, diam yang siap menerapkan adab. Para santri, anak-anakku sekalian, rahimahullah. Dari sekian puluh, hampir 100, tepatnya 99 nama-nama Allah atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan sifatnya, mengenalkan namanya. Yang didahulukan setelah Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan itu termaktub dalam lafaz basmalah di ayat pertama surah Al-Fatihah dan di setiap awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikenalkan bukan Al-Jabbar, bukan Al-Qahar, Al-Matin, Al-Malik, Al-Mutakabbir, bukan. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti para santri akan menghafalkan Asmaul Husna insyaallah seluruhnya. Dan pakai nadom biar syahdu. Yang akan kita bahas itulah pagi ini, yaitu sifat Maha Pengasih dan penyayangnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz akan saringkan sebuah kisah dari sebuah kitab yang pernah juga Ustaz sampaikan di momen Muqayyam tahun lalu di Risalatul Qusairiyah tentang Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam. Beliau menjadi kekasih Allah karena 3 sebab. Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Allah bertanya pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, apa yang menyebabkanmu dijadikan kekasih Allah? Ini kekasih Allah itu derajat tinggi, di atas hamba Allah, di atas kecintaan Allah. Ini kekasih lebih tinggi lagi derajat. Apa yang menyebabkanmu menjadi kekasih Allah? Dengan 3 perkara kata beliau. Di sana tadi asyik. Satu di antaranya adalah wa ma ta'ashaitu wa ma taghadaitu illa ma'aduyum. Saya enggak pernah makan siang maupun makan malam kecuali dengan tamu. Beliau selalu ngajak orang untuk makan bareng. Dikisahkan sampai berjalan 1 hingga 2 mil atau sekitar 3 kilo untuk mencari orang diajak makan bersama. Sebuah akhlak yang mulia, memberi makan. Bahkan seorang murid ketika belajar pada salah satu masyaikh tentang Quran, ditawaki ayatnya surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Ditawaki sampai ayat itu, 3 ayat. Sudah sebulan masih 3 ayat, 4 bulan masih 3 ayat. Muridnya nanya, "Guru, kenapa enggak ditambah ayatnya untukku? Ayat 4 dong, masa 3 ayat? Saya udah hafal nih." Ditanya oleh gurunya, "Apakah kamu sudah ngasih makan orang miskin? Apakah kamu sudah menyayangi anak yatim?" Muridnya, "Belum, guru." "Kalau begitu jangan beranjak ke ayat berikutnya sebelum ayat itu kita amalkan." Memberi minum dan memberi makan makhluk adalah amalan paling mulia. Sekedar seteguk air, setengah dari biji kurma, itu merupakan amalan yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Satu di antara penyebabnya adalah beliau suka mengajak orang makan bersama, memuliakan Allah. Suatu hari di kitab Risalatul Qusairiyah tadi dikisahkan, dihikayatkan, karena tersohor Nabi Ibrahim suka menjamu tamu, bahkan mencari orang untuk makan bersama. Kebetulan hari itu ada seseorang yang sudah berhari-hari tidak makan.
Jauh-jauh dia menempuh jarak menemui Nabi Ibrahim di rumahnya dengan berharap dapat makan pada hari itu. Datang ceritanya. Setelah di depan rumah Nabi Ibrahim, langsung Nabi Ibrahim mengenali bahwa ini bukan hamba Allah nih ceritanya. Ini bukan orang yang menyembah Allah. Terlihat dari wajahnya ini orang seperti penyembah api atau majusi. Maka orang ini berkata, wahai orang yang mulia, wahai Ibrahim, saya butuh makan. Bisakah engkau berikan makanan pada saya? Orang fakir yang sesungguhnya, orang peminta-minta yang sesungguhnya adalah mereka yang minta makan, bukan minta duit. Jadi kalau ada yang ngetok pintu rumah kalian, pintu kaca mobil kalian, atau sekedar menggedor pagar kalian dan dia minta makan, wallahi mereka peminta-minta sesungguhnya. Kalian punya makanan, segera berikan. Bahkan boleh jadi itu adalah malaikat yang menguji. Allah mengutus malaikat menjelma jadi manusia untuk menguji apakah kalian dermawan karena Allah atau tidak. Tapi kalau mintanya duit, itu udah pasti manusia itu. Kalian boleh memberinya atau tidak memberinya. Tapi kalau yang minta minum, minta makan, maka dia harus diberikan. Nabi Ibrahim dalam hatinya, orang ini orang majusi. Terus Nabi Ibrahim berkata, baik, saya akan beri makan, tapi asalkan kamu bersedia menyembah Allah, tidak lagi menyembah api. Orang tadi putus asa. Ternyata Ibrahim yang dikenal baik, tersohor kemana-mana kalau dia dermawan. Ternyata kalau mau ngasih harus ada syaratnya. Saya harus nyembah Allah dulu katanya. Nggak jadi. Pulanglah musafir ini. Si fakir ini pulang dengan hati hampa dan kecewa. Pulang dulu. Nabi Ibrahim masih terpatung di tempatnya. Salah sendiri, suruh nyembah Allah nggak mau, ya hari ini nggak dapat makanan kalau gitu. Dalam hati Ibrahim kekasih ini. Tidak lama kemudian Allah menurunkan wahyu untuk menegur kekasihnya. Untuk menegur kekasih Ibrahim, apa yang menahanmu memberikan makan kepada orang yang meminta? Aku memberi dia makan 70 tahun lamanya, sementara dia kufur kepadaku. Aku tetap kasih makan. Apa ruginya kamu ngasih makan dia sekali, sementara aku telah memberikan dia makan 70 tahun lamanya meskipun dia kufur? Salahnya tidak ada alasan-alasan. Atuh ya Allah, dianya nggak mau enggak. Nabi Ibrahim langsung sadar dan bertaubat. Maka sejurus itu beliau segera menyusul musafir tadi. Pulang dikejar, sudah sangat jauh. Tunggu sebentar. Intazirni. Wait a few minutes. Nabi Ibrahim bisa bahasa Inggris. Tunggu sebentar. Berhentilah musafir tadi. Ada apa Ibrahim? Kembalilah ke rumahku, mari kita makan. Bukankah kamu tadi tidak ingin memberiku makan? Sekarang kamu mengejar dan ngajak aku makan dulu. Mari. Ada apa? Allah yang memerintahkanku untuk memberimu makan. Kalimatnya, Allah telah turun wahyu kepadaku, lalu Allah memerintahkan agar aku memberimu makan. Si musafir majusi tadi berkata, ahakkan, benarkah Tuhanmu menyebut namaku dan memerintahkanmu akan memberimu makan? Balas, betul. Si majusi tadi merasa tersanjung. Selama 70 tahun ia menyembah api, tidak pernah diperlakukan istimewa seperti itu oleh api. Karena memang api adalah makhluk, bukan Tuhan. Sementara sekarang dia merasa tersanjung. Allah pemilik semesta alam menyebut namanya dan memerintahkan utusannya untuk memuliakan dirinya. Ibrahim
saksikan bahwa aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku akan beribadah kepada zat Tuhan yang kamu beribadah padanya. Artinya menjadi muslim. Memang tidak ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah kemudian dibawalah pulang ke rumah Nabi Ibrahim, dijamu sebagaimana seharusnya. Dan biasanya Nabi Ibrahim kalau menjamu tamu itu menyembelih kambing atau sapi. Memang Nabi Ibrahim kaya. Para santri rahimahullah menyayangi makhluk. Sifat kasih sayang, memberi makan dan minum satu di antara ekspresi menyayangi. Oleh karena itu, di banyak riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard." Sayangilah siapapun apapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik langit. Dikisahkan dalam beberapa riwayat lain, bahkan para pendosa sekalipun Allah kemudian ampuni mereka ketika si pendosa ini menyayangi makhluk Allah. Contoh, ada seseorang perempuan pendosa, kemudian ia melihat seekor anjing yang dalam Islam air liurnya dinajiskan. Seekor anjing kehausan. Perempuan ini kemudian turun ke dasar sumur, mengambilkan air dari sumur, diminumkan pada anjing yang kehausan. Lalu Allah ridho. Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan perempuan pendosa tadi sebagai penduduk surga. Sayangilah apapun yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Jika terhadap binatang, bahkan yang najis sekalipun, akan melahirkan rahmat Allah. Bagaimana ketika kita menyayangi manusia? Nanti ada semut yang ketinggalan rombongan, kalian bantu. Ada kucing yang meong-meong kelaparan, kalian kasih meskipun tinggal duri ikannya. Ada burung, Ustaz lihat burung terjebak beberapa kali di ruangan kepala dengan mobil. Ada Ustaz tidak mengetahui 3 ekor burung sudah jadi bangkai dan tulang belulang. Subhanallah. Terus beberapa alhamdulillah 3 atau 4 burung saya selamatkan. Dibuka kacanya baru dia terbang lagi. Ya Allah lumayan ini buat ngumpul-ngumpul pahala. Seandainya si burung tadi minta minum, saya akan kasih minum. Jadi mari kita sayangi makhluk berupa rumput sekalipun, binatang kecil, lalat, nyamuk, cicak. Jangan mentang-mentang ada satu riwayat cicak bunuh, dimainin bunuhnya. Nanti dulu kata siapa cicak harus dibunuh. Kita harus menyayangi makhluk Allah. Jika terhadap binatang saja kita harus menyayangi dan mengakibatkan rahmat Allah turun, bayangkan jika kita bisa menyayangi makhluk Allah bernama manusia. Ini temanmu sekelas, adik kelas, kakak kelas, semuanya adalah manusia. Yuk sayangi. Terhadap yang lebih besar kita hormat. Terhadap yang lebih kecil kita sayang. Karena kata Nabi, laisa min ummati, bukan termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang paling kecil, tidak hormat pada yang lebih besar. Namun jika aku yang besarnya jangan merusak kehormatannya. Kalau ingin dihormat, jangan rusak kehormatannya. Yang kecil kalau ingin disayang, calutak. Nanti calutak, jangan brengsek atuh, supaya disayang sama yang dewasa. Jangan kurang ajar. Kalau ingin dihormat oleh kakak kelas, kamunya harus memberikan penghormatan.
Yang besarnya jangan brengsek juga sehingga tidak kehilangan kehormatannya. Para santri rahimahullah, itu barangkali nasihat pagi ini. Mudah-mudahan para santri kitab Cimahi ini makin tertarik untuk menerapkan sifat Allah, nama Allah yang masyhur, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Penyayangnya terhadap makhluk makin kuat. Paham tuh? Yuk kita tunjukkan rasa saling menyayangi satu sama lain. Karena ini perintah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apapun yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Sadaqallahu wa rasuluhu. Allahu a'lam bishawab. Kepada Ustaz kami kembalikan pengaturan acaranya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memberikan nasihat pada pagi hari ini. Baik teman-teman, apabila kita sudah diberikan nasihat oleh para guru kita, jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Wahid Said Salsa. Alhamdulillah. Mari kita tutup Marosim ini dengan doa kafaratul Fir'aun Aidiyah. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد يا الله. You're the light that shines my heart each and every day. You create the sun, the moon and stars, the entire universe. I love you, Allah. I love you, Allah. You are the one I need. Allah, you are my everything. I bow down on my knees, praying to you, I need your peace. You always give me what I need, Allah. Without you, I'm nothing. Don't let me down, don't let me cry. Oh Allah, I just need your love. You're the light that shines my heart each and every day. You create the sun, the moon and stars, the entire universe. I love you, Allah. I love you, Allah. Chikondi chanu ndi chapamwamba, chabadziko lindichonama. Anthu amekukonda zikamayenda, zikavuta amekutawa koma inu chikondi.